ganti buku gitu kan. Kalau dulu kita waktu zamannya dari SD sampai SMA itu masih bisa kita turunkan gitu kan, dipakai ke adik kita atau mungkin pokoknya adik kelas kita gitu kan, itu bisa dipakai. Sementara sekarang kadang kalau tahun-tahun kemarin ganti menteri juga ganti kurikulum, ganti buku juga. Nah sementara sekarang belum ganti menteri udah bukunya udah baru lagi gitu kan. Ya banyak lagi yang harus itu permasalahan di kita tuh, bukan di masyarakat aja, bukan di ibu aja, sebenarnya di sekolah juga punya permasalahan yang cukup banyak, cukup sama. Jadi di sekolah misalnya, karena itu juga menjadi aset sekolah, Bu. Kalau di sekolah ya, saya kasih gambaran dulu aja. Jadi kalau di sekolah itu buku pelajaran itu masuk aset. Kalau untuk menghapus aset itu izinnya ke dinas pendidikan dan sebagainya, itu ke inspektorat itu memang panjang. Ada diperlukan izin tertentu. Nah, itu baru di sekolah. Kemudian di kita nih di rumah gitu kan, banyak buku-buku yang bekas anak kita sekolah masih, kadang ada juga yang banyak yang masih bagus gitu kan itunya. Nah, solusinya yaitu karena memang tidak banyak yang yang memanfaatkan buku itu. Kadang kita juga di perpustakaan bingung. Ada dari masyarakat banyak yang datang juga ke kita, Bu, untuk menawarkan buku itu bisa, ya buku bekas memang banyaknya buku pelajaran. Itu yang kita juga mau menyalurkannya kemana, bingung juga, karena memang di masyarakat atau di perpustakaan binaan kita, misalnya di taman bacaan, di perpustakaan kelurahan desa, itu tidak banyak yang memanfaatkan kecuali buku pengayaan ya. Kalau buku pengayaan itu kan memang buku pendukung pelajaran yang memang tidak tidak textbook gitu kan, tidak. Nah, coba nanti kalau ya solusinya mungkin coba kita tawarkan ke dinas perpustakaan kota misalnya, coba ke komunikasi ke sana, mudah-mudahan di sana juga bisa menyalurkan kembali ke tempat-tempat tertentu yang masih membutuhkan. Cuman itu tadi catatannya, kadang buku pelajaran itu tidak banyak yang membutuhkan, tapi sebenarnya nilai informasinya sih masih ada. Artinya kalau kita mau melihat informasi yang ada di buku pelajaran sebenarnya cukup banyak. Cuman tadi itu karena orang melihat judulnya aja udah mata pelajaran apa gitu kan, tidak melihat lagi informasi yang di dalamnya, sehingga tidak menarik orang untuk membaca itu gitu kan. Tapi mudah-mudahan coba nanti Ibu tawarkan ke Dinas Perpustakaan Kota Tangerang, barangkali mereka bisa menyalurkan itu ke tempat-tempat tertentu yang membutuhkan informasi dari buku itu. Tapi memang kalau ya seperti tadi yang Ibu bilang, memang kalau misalnya di kilo atau dibakar atau dibuang dan sebagainya, itu memang sayang gitu, karena memang itu dapat kita beli gitu kan, dan memang mudah-mudahan ada yang bisa ya Bu, ya makanya itu saya juga sama seperti itu, Bu, ya itulah permasalahan kita ya, karena sistem yang ada di kita sih sebenarnya. Kenapa misalnya padahal buku yang baru ini sebenarnya pembahasannya sama, cuman metodenya aja misalnya yang berbeda gitu kan. Kalau dulu kurikulum 13, sekarang kurikulum merdeka, kurikulum apa lagi gitu kan yang diganti, sehingga sebenarnya nilai pengetahuan atau nilai informasi yang ada di buku itu sebenarnya ada. Mudah-mudahan Ibu dapat solusi kalau nanti bisa ketemu di Dinas Perpustakaan Kota Tangerang. Waduh, saya ada cuman dia tidak mungkin Bu Yaya ada, coba mungkin di Bu Yaya ada, mungkin itu Bu.
Kang Rael mungkin mau nambahkan. Bu, sedikit menambahkan ya Bu. Jadi terkait dengan buku yang tidak terpakai tadi, kalau kita melihat Bu ya, setiap pengeluaran atau keluarnya buku baru, saya itu 2 kali Bu terlibat pembuatan buku di Kemendikbud. Itu saya waktu jadi dosen itu beberapa kali diundang membuat buku yang dibagikan SMP SMA, buku paket tuh Bu. Ada bagian bab saya yang menulis itu Bu. Kalau kita melihat dari situasi dan bagaimana kemunculan buku itu, harus ingat Bu ya, itu kegiatannya di hotel itu berminggu-minggu, pakar-pakar yang diundang, ada profesor, ada doktor, ahli bahasa, ahli matematika, ahli geografi, semua bidang mata pelajaran itu profesor ahlinya itu diundang. Sampai guru pembelajarannya pun, si guru yang mengajar pun itu diundang Bu. Artinya betul bahwa kalau ibu merasa sayang, dibakar sayang, jangan. Karena di sana itu prosesnya itu sangat lama, berminggu-minggu Bu. Saya menulis buku itu, direvisi lagi, sampai kemudian buku itu dicetak, ditandatangani pihak kementerian, itu prosesnya panjang. Dan harus ingat, proses panjang itu tidak gratis Pak. Itu kan uang pajak semuanya ditarik ke buku itu kan, untuk bisa menghasilkan kualitas buku yang sangat bermutu. Nah jadi saya terlibat tuh, kalau ibu anak SMA di beberapa tahun yang lalu itu ada bab tentang teater atau drama, itu saya yang menulis Bu. Saya yang menulis tentang materi tentang drama. Nah di SMP juga waktu kurikulum 13 itu saya yang menulis juga Bu. Ada bab yang saya tulis dengan kelompok saya gitu. Satu kelompoknya tuh 5 orang membahas tentang satu bab ini gitu. Maka kalau satu buku itu Bu, dari sekian mata sub-sub bab itu ada sekitar 15 sampai 20 orang Bu terlibat dalam pembuatan buku tersebut. Maka di situ munculnya Kementerian Pendidikan, tidak dimunculkan nama-nama. Kalau nama-nama terlalu banyak. Nah, saran saya Bu, karena buku itu dibuat dengan proses yang panjang, berhari-hari, biayanya juga cukup mahal, baiknya kalau memang agak kesulitan, bisa jadi itu bisa dikirim ke TBM, ke Taman Bacaan Masyarakat misalkan. Di sini ada di perpustakaan juga. Pasti ada saja tuh Bu yang membutuhkan. Kalau saya bawa mobil, mas saya bawa Bu, untuk saya simpan di sekolah menulis Banten. Saya mengelola lembaga, nggak besar juga, tapi lembaga saya banyak disukai oleh guru-guru Pak, guru-guru yang mau naik pangkat, belajar nulis buku, belajar artikel, belajar esai, bikin film itu, ya. Bikin novel. Kemarin pengusaha tuh jadi murid saya, berhasil dia nulis novel. Sekarang novelnya sudah beredar. Jadi bulan Bapak, saran saya masih pasti ada lah ya TBM taman-taman bacaan masyarakat. Yang penting bukunya layak baca, bukunya tidak dimakan rayap, itu bisa disalurkan biar bernilai ibadah dan pahala. Kalau cuma disimpan di rumah aja pasti rusak, dimakan rayap lama-lama. Jadi saran saya kalau di perpustakaan mungkin bingung pencatatannya bagaimana, tapi kalau di TBM saya kira lebih mudah. Mudah-mudahan adalah TBM yang mau menerima gitu. Daripada ditumpuk di rumah, nggak muat di rumah, disimpan di rumah nanti banyak dimakan rayap, segera dikirim aja ke TBM tuh. Kalau saya bawa mobil, mas saya suruh pindahin ke mobil saya. Saya kan ikut ke perpustakaan, jadinya saya jadi pengikut Pak Iman sama itu ya. Jadi saran saya itu saja, kirim ke TBM, dan di TBM pasti banyak yang baca. Kalau dikirim ke perpustakaan bingung nyatetnya nanti. Iya, pilih-pilih juga, dan perpustakaan banyak buku, kirim aja ke TBM. Itu ya Bu, saran saya. Ingat, itu buku yang di sekolah-sekolah itu saya pernah mengalami, saya membuat modul buku, dan itu tidak sehari 2 hari, berminggu-minggu. Revisi lagi, dananya besar, yang membuat juga para profesor, para doktor, para dosen, para guru yang ahli di bidang itu. Jadi kalau ibu melihat buku, ingat, ini adalah wajah bangsa Indonesia. Ada pikiran-pikiran saya di buku itu, ada materi-materi saya di buku itu, di buku kurikulum 2013. Sekarang kan kurikulumnya Merdeka, saya nggak terlibat lagi Bu, karena waktu itu saya jadi kepala sekolah, pusing Pak, diteleponin terus. Pak kapan pulang, Pak kapan pulang, ini emak-emak sama anaknya mau ngambil ijazah belum ditandatangani. Aduh, akhirnya saya waktu itu ke SMP, mau pindah ke Bogor, bikin buku SMA, ditelepon, ijazah numpuk, mak maus pada marah,
ijazah dan lain. Hanya untuk SMA saya tidak dilanjutkan karena saya waktu itu masih terikat di kepala sekolah. Jadi ingat, jangan sampai membuang buku, karena buku itu adalah wajah Indonesia. Ada pikiran-pikiran profesor, doktor, budayawan. Kalau bahasa Indonesia ada penyair juga di situ dilibatkan untuk menciptakan puisi, menciptakan cerpen, menciptakan novel. Nah, saya dari dosen dan juga dari guru dilibatkan juga membuat di buku-buku itu. Terima kasih Bu, mudah-mudahan puas. Kembali ke Bu Yaya, silakan. Puas ya Bu ya. Ya, jadi emang kadang buku numpuk itu masalah buat kita ya Bu ya. Jadi kita bingung mau ditaruh di mana ini gitu kan. Sementara setiap tahun tuh ganti gitu. Nah, jadi tadi saran Kang Rahel bisa disalurkan ke TBM yang dekat dengan rumah ibu, kan ada TBM kota atau apa namanya desa ya. Dan di sini juga ada perpustakaannya. Sebentar. Atau begini Bu, atau begini. Kalau bukunya banyak, sekalian aja ibu diadakan kegiatan baca buku bersama di rumah ibu. Nanti bukunya ditambahin. Nanti di rumah ibu itu tiap minggu, tiap satu anak rame baca buku. Kan bukunya sudah ada tuh. Oh, ibunya sibuk. Wah, ibu wanita karir. Waduh, ya susah ini Mbak ya. Jadi tinggal digelar Bu di depan rumah kalau halamannya luas. Siapkan di situ rebusan pisang, siapkan di situ rebusan singkong, bala-bala. Anak-anak betah Bu di situ. Nanti kalau anaknya sudah ngomong begini, Bu, bosan bukunya ini terus, kan tinggal kontak Pak Iman. Iya. Pak Iman nih foto-foto anak-anak di kampung saya penuh, tapi mereka udah bosan bukunya. Gimana dong Pak, dikirim buku yang terbaru, nanti bisa kerjasama. Iya. Begitu juga bisa Bu. Ya, catat tuh ya. Biar nanti anak-anaknya itu mainnya tidak main HP aja, tapi yang dibaca adalah buku. Itu juga bisa begitu ya. Tapi kalau ibunya nggak mau repot, anaknya beribin, ribut baik ya udah dikirim aja ke TBM. Tapi sih saran saya gelar aja lapak di tempat rumah ibu kalau halamannya luas. Kalau ada garasinya luas, ya kan? Jadilah tempat ibu bikin TBM. Ibu siapa namanya? TBM Bu Peti. Bu Meti. Oh, Fenty. Oh, Fenty. TBM Bu Fenty. Nanti diunggah ke sosial media, di konten, diceritakan, wah ibu jadi YouTuber lagi, dapat uang lagi. Nanti ibu kalau bukunya kurang, kerjasama dengan Bu Yaya. Nanti terjadilah rolling piece, simpan pinjam itu. Keren, nanti ibunya terkenal nanti kan. Terima kasih Bu, itu masukan dari saya ya. Iya. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada buku bekas yang dibuang, jangan dibakar ya. Karena itu pengorbanan daripada narasumber kita yang sudah ahli ya di bidang itu. Nah, mungkin ada satu lagi dari bapak-bapak nih yang belum nanya nih. Ayo bapak-bapak. Bapak-bapak yang di belakang, cek ada tidak? Bapak-bapaknya lagi sini. Pak, ada yang ditanyakan kayak ini Pak, yo. Oh, lancar-lancar aja ya. Masalah Luar ibu-ibu ya. biasa. Yang penting uangnya Sudah lancar. menyerahkan ke ibu-ibu ya. Iya. Aduh ya. Cukup, jadi ibu-ibu cukup? Benar. Terima kasih. Ya ibu-ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak sudah mendengarkan banyak informasi dari dua narasumber kita. Jadi kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak bosan-bosan untuk mengajak bapak ibu terutama yang mempunyai anak-anak kecil ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita salah asuh ya. Jadi dari balita udah kita ajarkan untuk memegang HP. Karena tadi apa? Efeknya dari megang HP itu akan terjadi kepikunan dini. Beda dengan membaca buku. Baca buku itu akan menghilangkan kepikunan ya. Jadi banyak bedanya sekali. Dan kadang informasi dari handphone itu juga kadang informasinya ada yang benar, ada yang tidak benar. Jadi kebanyakannya yang tidak benar ya. Jadi kita harus bisa menyaring nih Bapak Ibu. Sebelum kita menyampaikan informasi, kita saring dulu apakah informasinya benar atau tidak, baru kita sampaikan ke orang lain. Ya. Cukup ini Bu, Bapak? Baik, Bapak mau Ibu. masak kayaknya ibunya ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sudah hadir di sini, sudah mendengarkan para narasumber kami dari sini.
Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan kita bisa praktekkan di rumah masing-masing, terutama untuk keluarga kita. Ya, untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila banyak kekurangan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu,